Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung waktu Anda menyaksikan tayangan ini. Kita bertemu lagi dengan Khalid Mustafa pada materi sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada bagian pertama dan kedua, kita telah membahas latar belakang, arah, serta aturan peralihan antara Kepres 80 tahun 2003 menuju ke Perpres Nomor 54 tahun 2010. Pada bagian ini, hingga selesai, kita akan banyak membahas tentang matriks perbedaan antara Kepres 80 tahun 2003 dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010. Matriks ini akan membahas satu persatu yang ada di aturan Kepres 80 dengan yang berada di aturan Perpres Nomor 54. Total secara keseluruhan ada 78 perubahan dan ini akan kita bahas satu persatu dalam setiap tayangan. Baik, kita mulai dengan perbedaan yang pertama. Perbedaan pertama, ini saya sesuaikan dengan aturan di Perpres, yaitu ketentuan umum. Yang pertama adalah peraturan tentang tata cara pengadaan. Kita mengetahui bahwa di Kepres 80 tahun 2003, tata cara pengadaan itu berada pada lampiran. Jadi kita mengetahui lampiran 1 Kepres 80 tahun 2003, kemudian lampiran 2 dan sebagainya. Dan coba kita perhatikan baik-baik, di Kepres 80 tahun 2003, setelah Kepresnya itu sendiri, kemudian penjelasan di lampiran itu membahas keseluruhan, sekali lagi keseluruhan metode proses pengadaan barang dan jasa. Baik itu pengadaan barang, pengadaan jasa pemborongan atau konstruksi, kemudian jasa lainnya maupun jasa konsultansi. Akibatnya, pada saat kita hendak membahas jenis-jenis pengadaan, kita harus berada pada satu halaman atau satu bagian, kadang dari depan, lompat ke belakang, dari belakang, maju ke depan, dan lain sebagainya. Khusus di Perpres Nomor 54 tahun 2010, tata cara pengadaan diuraikan dalam 2 set dokumen. Yang pertama adalah lampiran yang berisi tata cara pengadaan, dan yang kedua dilengkapi dengan standar dokumen pengadaan atau standar bidding dokumen (SBD). Khusus lampiran di Perpres Nomor 54 tahun 2000 sendiri, lampiran dipisahkan berdasarkan jenis pengadaannya. Jadi, pengadaan barang memiliki lampiran tersendiri, kemudian pekerjaan konstruksi memiliki lampiran sendiri, jasa konsultansi memiliki lampiran sendiri, dan jasa lainnya juga memiliki lampiran sendiri. Sehingga, pada saat kita hendak melakukan pengadaan barang, tidak usah lagi mencari lampiran secara keseluruhan, cukup membaca lampiran untuk pengadaan barang saja. Kita hendak melakukan pengadaan dalam bidang jasa konsultansi, tidak usah lagi mencari dasar-dasar persiapan dan lain sebagainya dari satu lampiran. Cukup mengambil lampiran untuk jasa konsultansi sendiri. Tetapi resikonya memang Perpres Nomor 54 tahun 2010 jumlah halamannya jauh lebih banyak dibandingkan Kepres Nomor 80 tahun 2003. Karena ada banyak hal yang sifatnya berulang. Nah, kemudian khusus untuk standar bidding dokumen atau standar dokumen pengadaan itu akan diatur oleh keputusan Kepala LKPP. Jadi nantinya akan ada contoh terhadap bagaimana sih proses pengadaan barang dan jasa, contoh IKPP, contoh LDP, dan hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang dibentuk oleh LKPP untuk mempermudah panitia dalam proses pengadaan barang dan jasa. Target pembentukan standar bidding dokumen itu akan dikeluarkan 3 bulan sejak peraturan presiden ditandatangani. Jadi kita menunggu saja sampai saat ini tayangan ini dibuat, standar bidding dokumen masih belum ada, dan target 3 bulan sudah dapat diperoleh di tempat kita masing-masing. Apa perbedaan yang kedua? Perbedaan yang kedua khusus terhadap perencanaan pengadaan. Di Kepres 80 tahun 2003, pembagian tanggung jawab dalam perencanaan pengadaan, saya garis bawahi, perencanaan pengadaan antara PA-KPA dan PPK belum diatur dengan jelas. Nah, khusus di Perpres Nomor 54 tahun 2010, lingkup perencanaannya itu sudah dipisahkan dengan lebih detail lagi. Yaitu, yang pertama, PA-KPA membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan. PPK membuat rencana teknis pengadaan dan ULP membuat rencana pelaksanaan proses pengadaan. Nah, coba kita lihat baik-baik kalimatnya. Rencana umum pengadaan, artinya secara keseluruhan, itu dibuat oleh PA-KPA.
Kemudian yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan dokumen teknis. Apa saja? Dokumen teknisnya itu sendiri, kemudian HPS, spesifikasi, itu dibuat oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen. Saya garis bawahi, PPK tidak membuat dokumen lelang, PPK tidak membuat dokumen pengadaan. Seluruh hal-hal yang berkaitan dengan dokumen pengadaan dibuat oleh unit layanan pengadaan atau oleh panitia atau pejabat pengadaan. Sekali garis bawahi lagi, jadi sekarang ada pengkotak-kotakan yang cukup jelas. Hal yang bersifat rencana umum adalah PAKPA. Hal yang bersifat teknis barang yang diadakan berada tanggung jawab PPK, dan hal-hal yang berkaitan terhadap pengadaannya itu sendiri adalah tanggung jawab daripada unit layanan pengadaan atau panitia pengadaan. Perbedaan yang ketiga yang cukup signifikan di bagian ketentuan umum adalah pinjaman hibah luar negeri atau PHLN. Di Kepres nomor 80 tahun 2003 jelas disebutkan apabila terjadi perbedaan atau pertentangan antara aturan pemberi hibah dengan Kepres nomor 80, maka yang digunakan adalah aturan dari pemberi hibah atau pemberi pinjaman. Di Perpres nomor 54 tahun 2010 disebutkan prinsipnya adalah mengikuti Perpres. Bagaimana jika terjadi pertentangan? Jika terjadi pertentangan, maka dilakukan kesepakatan untuk menggunakan Perpres atau aturan pemberi pinjaman atau hibah. Tetapi untuk mencegah terjadinya pertentangan tersebut, diharapkan setiap penyusunan naskah pinjaman hibah luar negeri atau NPHLN diharapkan sudah mencantumkan klausul yang mengatakan bahwa apabila terjadi perbedaan, maka yang diikuti adalah aturan yang tercantum pada peraturan presiden ini. Kemudian yang keempat, ini juga sangat penting, jenis pengadaan terjadi perubahan yang cukup signifikan. Di Kepres nomor 80, jenis pengadaan ada barang, jasa pemborongan atau konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Di Perpres nomor 54, terjadi perubahan di pekerjaan konstruksi. Yang dulunya jasa pemborongan dan atau jasa konstruksi, sekarang berubah menjadi pekerjaan konstruksi. Hal-hal yang bersifat jasa pemborongan itu dipindahkan ke jasa lainnya. Sekali lagi, hal-hal yang sifatnya jasa pemborongan seperti reboisasi dan lain sebagainya itu dipindahkan ke jasa lainnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya jasa pemborongan, jasa konstruksi, yang ada adalah pekerjaan konstruksi. Khusus konsultansi, jasa lainnya, dan barang masih tetap berlaku. Nah, yang tadi seperti kami telah sampaikan pada bagian kedua, perubahan yang cukup signifikan lagi adalah pada media pengumuman. Dulu media pengumuman di Kepres 80 wajib menggunakan surat kabar. Di bawah 1 miliar atau lelang kecil, surat kabar lokal. Di atas 1 miliar atau lelang non kecil, surat kabar lokal dan surat kabar nasional. Di Perpres nomor 54 tahun 2010, ketentuan untuk mewajibkan pengumuman di surat kabar baik lokal maupun nasional dihapuskan dan diganti dengan pengumuman melalui website kementerian, lembaga, daerah, atau institusi. Dan yang kedua, tetap papan pengumuman resmi untuk masyarakat. Maka kepada seluruh yang menyaksikan modul ini, tolong disampaikan bahwa website kementerian saat ini itu mutlak wajib harus ada. Dan jangan sampai ada peraturan pengadaan tidak diumumkan pada website kementerian atau lembaga karena melanggar peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Baik rekan-rekan, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan bertemu pada bagian berikutnya untuk membahas lebih lanjut tentang matriks ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.